Halo teman-teman semua. Seringkali dalam diskusi dengan teman-teman yang beragama ya, yang teis begitu, yang percayakan keberadaan Tuhan, seringkali ketika pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dan mendalam itu sudah mentok, dalam artian mereka tuh sudah bingung untuk menjawab, ya. Mereka akan mengatakan hal-hal semacam only God knows gitu, kayak hanya Tuhan yang tahu gitu, atau kayak wallahu alam bisawab gitu, kayak hanya Allah yang tahu ya gitu ya, pokoknya only God knows lah, hanya Tuhan yang tahu lah gitu. Nah, contohnya kayak gini, beberapa waktu lalu aku diskusi gitu kan, dan aku bertanya begini ke temanku yang seorang Kristen begitu, kayak kalau memang Yesus itu adalah seorang juru selamat gitu kan, kenapa dia tidak langsung menjadi manusia di saat Adam dan Hawa terusir dari surga? Jadi di saat Adam dan Hawa terusir dari surga, dia langsung nitis menjadi manusia, menjadi anak dan anaknya Adam dan Hawa secara langsung, dan kemudian menebus dosa umat manusia saat itu juga. Kenapa dia harus menunggu waktu yang sangat lama, berabad-abad lamanya gitu loh, hanya untuk kemudian dia jadi manusia? Itu kayak, terus teman saya menjawabnya ya, itu hak otonominya Tuhan, jadi kita nggak punya hak untuk mempertanyakan itu gitu. Atau kayak sama kayak kalau aku bertanya gitu, apa alasan Tuhan menciptakan sesuatu gitu dibandingkan tidak menciptakan sesuatu? Kan dia bisa memilih untuk tidak menciptakan sesuatu gitu, tapi apa alasan dia untuk menciptakan sesuatu? Apakah karena dia ingin membagi cinta kasihnya gitu? Kalau dia memangnya dia kekurangan cinta kasih sehingga dia perlu membagi, atau gimana gitu? Itu ya kadang jawabannya ya, mereka menjawabnya ya only God knows gitu, kayak hanya Tuhan yang tahu kayak gitu. Jadi kayak sering sekali dalam diskusi-diskusi dengan teman-teman teis, teman-teman beragama, mereka selalu menjawabnya tuh kayak only God knows, hanya Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Cuma yang jadi problem adalah kalau semua pertanyaan-pertanyaan mendasar dan mendalam seperti itu ada dijawab hanya dengan only God knows, ya berarti mending jadi agnostik aja sekalian dari awal gitu loh, dengan mengakui bahwa kita tidak tahu apapun soal Tuhan kayak gitu. Kalau emang ujung-ujungnya juga, daripada ujung-ujungnya mengatakan Tuhan begini 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 begini, begitu ditekan dengan pertanyaan yang mendasar dan mendalam, ujung-ujungnya juga only God knows gitu, hanya Tuhan yang tahu gitu. Kan kan gaya nggak apa ya, nggak, mungkin kalau menurutku kayak nggak masuk akal aja gitu, daripada kebanyakan spekulasi atau ngomongin soal Tuhan kayak gini 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 gitu. Kayak kemarin juga misalnya aku nanya gini, kenapa nggak Tuhan langsung berbicara aja secara langsung kepada saya gitu? Kalau emang dia memang misalnya let's say katakan dia membenci homoseksual gitu ya, kenapa dia nggak langsung aja ngomong ke saya gitu, hei kamu gitu, tuh aku benci homoseksual loh, kamu juga harus benci gitu, benci perilakunya homoseksual gitu. Kenapa nggak langsung dia aja yang ngomong gitu loh? Kenapa harus melalui, saya harus baca dan melalui kitab ini dulu gitu, atau mendengarkan khutbah dari si ini, atau mendengarkan pernyataan dari si itu gitu? Kenapa nggak langsung dia aja gitu yang ngomong ke saya gitu? Terus kayak teman-teman saya yang teis itu berkata kayak, emang kamu siapa punya hak untuk ngatur-ngatur Tuhan? Ya emang kalian juga siapa punya hak untuk mewakili Tuhan gitu? Emang kitab sucimu juga apa gitu kok? Emang kitab sucimu juga siapa kok bisa mewakili Tuhan gitu? Pertanyaannya kan juga bisa saya balikkan kan? Emang kalian, agama kalian, pemuka agama kalian, dan kitab suci kalian itu siapa kok bisa 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 merasa mewakili Tuhan kayak gitu? Oke, kalau kalian aja bisa bisa mengetahui kehendak Tuhan gitu kan, kenapa nggak langsung aja dia nyampaikan kepada saya apa yang dia kehendaki gitu? Nah itu ujung-ujungnya juga jawabannya ya only God knows gitu, kayak hanya Tuhan yang tahu kayak gitu. Oke, oke, jadi kayak semua pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dan mendalam gitu selalu dijawab only God knows. Nah kalau memang jawabannya adalah only God knows atau hanya Tuhan yang tahu, ya mending being agnostik aja dari awal dengan mengakui bahwa kita tidak tahu apapun soal Tuhan gitu loh. Jangan sampai Tuhan itu adalah jawaban atas ketidaktahuan kita, dimana kita nggak tahu sesuatu, kita jawab aja Tuhan gitu. Kayak misalnya soal asal usul,
Bagaimana bisa ada sesuatu dibandingkan tidak ada apa-apa, tidak ada apapun, ya? Atau apa asal usul dari segala sesuatu? Itu kan pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan mudah ya, atau malah mungkin tidak ada jawaban sama sekali gitu. Terus digunakanlah Tuhan untuk menjawab. Ya udah, asal usul dari segala sesuatu adalah Tuhan. Tapi bagaimana dengan pertanyaan berikutnya? Ya, apa yang menyebabkan Tuhan menciptakan sesuatu dibandingkan tidak menciptakan sesuatu? Kan tetap pertanyaannya tidak terjawab loh. Jadi jangan sampai Tuhan itu hanya digunakan untuk menutup ya lubang-lubang ketidaktahuan kita ya. Tapi sebenarnya tidak menjawab pertanyaan apapun gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Oke, asal usul dari segala sesuatu itu adalah Tuhan. Terus ngapain Tuhan menciptakan segala sesuatu? Sedangkan Dia kan bisa saja memilih untuk tidak menciptakan segala sesuatu. Kalau kemudian dikatakan tidak ada alasannya gitu, tidak diketahui apa alasannya, ya kenapa nggak dari awal bilang aja kalau gitu bahwa pertanyaan soal asal usul segala sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak diketahui gitu. Jadi agnostik aja gitu sekalian dengan mengatakan ya udah kita nggak tahu soal asal usul dari segala sesuatu itu bagaimana gitu, daripada kita pura-pura tahu, kita mengatakan bahwa itu Tuhan yang menjadi penyebab dari segala sesuatu ada, tapi ketika kita dipush lagi dengan pertanyaan yang lebih dalam, yang lebih lanjut, jawabannya ya nggak tahu, only God knows gitu. kan kan kenapa nggak short answer aja gitu, jawabannya langsung singkat aja dengan mengatakan ya kita nggak tahu gitu. Jadi apa asal usul dari segala sesuatu ya kita nggak tahu gitu. Atau misalnya katakan ada orang mengatakan manusia dari kera, manusia dari monyet itu mustahil gitu, tapi giliran manusia dari tanah dipercaya gitu, kan juga sesuatu yang tidak make sense gitu. Bagaimana bisa dari tanah kemudian jadi manusia? kan juga segitu kan. Nah itu jangan kemudian dijawab dengan ya only God knows, itu kan kekuasaan Tuhan lah. Kalau hanya dengan jawaban kekuasaan Tuhan, dengan kekuasaan Tuhan yang sama, apa mustahilnya maunya jadi manusia kan gitu. Teori evolusi benar kan gitu aja kan. Atau misalnya kayak bagaimana dari ketiadaan muncul sesuatu, misalnya pertanyaan itu. Terus dijawablah, ya itu nggak mungkin ya, dari ketiadaan nggak mungkin memunculkan sesuatu. Ketiadaan ex nihilo prinsipnya nihilo nihil fit ya. Dari ketiadaan itu hanya menghasilkan ketiadaan gitu. Oke. Kalau dari ketiadaan itu tidak mungkin menghasilkan sesuatu gitu ya. Ketiadaan itu tidak mungkin menghasilkan sesuatu. Terus kemudian dijawab dengan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Cuma jawaban bahwa Tuhan menciptakan sesuatu dari ketiadaan, itu juga memicukan pertanyaan yang sama sebenarnya. Bagaimana tepatnya Tuhan menciptakan sesuatu dari ketiadaan? Bagaimana sesuatu dapat diciptakan dari ketiadaan? Kan sama saja kan? Ujung-ujungnya pertanyaan yang di awal, ex nihilo nihil fit gitu, dari ketiadaan tidak mungkin muncul selain ketiadaan, itu juga tetap menjadi pertanyaan yang tidak terjawab gitu loh. Jadi kayak apa ya? Kayak tadi, jangan sampai Tuhan itu hanya digunakan sebagai alat untuk menjawab ketidaktahuan kita, tapi sebenarnya dia tidak menjawab apapun gitu loh. Ketika dipush dengan pertanyaan lebih lanjut, jawaban yang bisa diberikan hanya only God knows, atau hanya Tuhan yang tahu. Demikian, terima kasih.